hadir kembali. Ayo kita yang mencintai kebenaran dan keadilan untuk mengawal besok hari Senin jam 10 undangan klarifikasi di Polda Metro Jaya, ya, dan gelar perkara khusus jam 10 hari Rabu, ya, di Bareskrim, ya. Itu yang rencana kita minggu ini, ya. Jadi teman-teman yang berada di Jabodetabek, ayo silahkan datang untuk kita kawal, ya. Kita akan bahas satu-satu dulu. Ini surat undangan saya, ya. Kelihatan nggak sih? Nah, ini ya. Nah, silau, ya, saya bacakan aja. Polri Daerah Metropolitan Jakarta Raya, ya. Polda Daerah Metropolitan Jakarta Raya, Direktorat Reserse Kriminal Umum, Jalan Jenderal Sudirman 55 Jakarta 12190. Nomor, ya, ini untuk undangan klarifikasi. Terus nomor bla 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 2025 Ditreskrimum klasifikasi biasa hal undangan klarifikasi. Ini juga bingung kita, ya. Mereka yang melaporkan atas pasal-pasal penghasutan, ya, terkait dengan SARA dan segala macam, tapi kita yang disibukkan untuk mengklarifikasi. Harusnya kan yang melaporkan itu tuh menyediakan bukti, ya, bukan kita yang dilaporkan untuk klarifikasi terus nanti dicari-cari kesalahan kita seolah-olah itu nanti menghasut. Kan harusnya mereka yang melaporkan, yang mereka yang sibuk untuk mencari bukti. Jangan kami diminta klarifikasi terus menyediakan bukti untuk para pelapor, ya. Inilah hukum di Indonesia ini, ya. Ketika kita membongkar rekayasa ijazah palsu dari Joko Widodo yang sekarang sudah terkuak, ya, nama-nama, ya. Relasi antara Joko Widodo dengan Pak Iman Raharjo itu ada di Pasar Pramuka Pojok, ya, Pramuka Pojok, di mana Pak Iman Raharjo memiliki 2 kios, ya, yang setelah kami wawancarai, ya, ada beberapa saksi, terutama satu saksi yang kami wawancarai di Sentana TV, yang dia juga pemilik kios dan mengenal Pak Iman Raharjo dan merupakan orang situ, ya. Jadi bukan hanya pemilik kios dia, tetapi orang yang besar lahir dan besar di situ, ya. Jadi sangat memahami modus operandi dari kios-kios tersebut yang berperan, ya, termasuk punya 2 kios punyanya Pak Iman Raharjo itu yang berperan sebagai calo untuk memalsukan dokumen, ya. Jadi missing link antara Pak Iman Raharjo yang kemudian diangkat menjadi komisaris BUMN PGN, ya, oleh Joko Widodo dan menjadi wakil menteri desa, ya. Pak Iman Raharjo itu menjadi wakil menteri desa di kabinet Joko Widodo. Nah, coba bayangkan kalau dia tidak ada balas budi, tidak ada balas jasa, ya, harusnya indikasi-indikasi itulah yang harusnya didalami oleh Polda Metro Jaya, tetapi mereka lebih sibuk untuk mengurusi masalah pencemaran nama baik, fitnah, ya. Padahal ijazah Joko Widodo belum dibuktikan di pengadilan bahwa itu asli atau palsu yang dia pegang. Tapi inilah kalau kita melawan rezim Mulyono, ya ini pasti konsekuensi yang harus kita hadapi. Konsekuensi serius, ya, dengan pasal-pasal penghasutan oleh para termul ini. Ya. Rujukan, inilah dia. Laporan polisi nomor LP garis miring B garis miring 978 2025 Polres Metro Jakarta Pusat Polda Metro Jaya tanggal 23 April 2025 atas nama pelapor Andi Kurniawan. Saya nggak tahu Andi Kurniawan ini siapa, ya. Apakah Predi Bersatu atau apa itu Pemuda Patriot atau yang lain, ya. Terus yang kedua laporan polisi nomor LP garis miring B garis miring 2712 2025 Polda Metro Jaya tanggal 25 April 2025 atas nama pelapor Kapriani, ya. Tadi
Andi Kurniawan, sekarang Kapriani. Ya. Berikutnya laporan polisi nomor LP garis miring B garis miring 1387/2025 Polres Metro Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya tanggal 25 April, jadi bersamaan ya, atas nama Lehumanan. Jadi tanggal 25 April, 26 ya, 26 April. Tadi atas nama Kapriani tanggal 25 ya. Terus atas nama Andi Kurniawan tanggal 23. Jadi hampir bersamaan mereka ini ya. Para termul-termul ini ya. Yang pro Jokowi ini tanggal 23 April laporan di Polres Jakarta Pusat atas nama Andi Kurniawan. Yang kedua tanggal 25 April di Polda Metro atas nama Kapriani, hampir bersama nih tanggal 25. Terus tanggal 26 April atas nama Lehumanan. Terus berikutnya juga laporan polisi nomor LP garis miring B 845 Polres Metro Depok atas nama Karim Rahayaan tanggal 26 April 2025 ya, 26. Jadi pertama laporan polisi tanggal, nanti saya simpulkan. Terus laporan polisi nomor LP garis miring B garis miring 976 di Satreskrim Restro Ek Bekasi Kota 5 Mei 2025, nama pelapor Maret Samuel Seuken ya. Terus surat perintah penyelidikan nomor SP Lidik 3449 di Treskrimum Polda Metro Jaya tanggal 5 Juni 2025 ya. Jadi yang pertama tanggal 23 April atas nama Andi Kurniawan, terus yang kedua atas nama Kapriani tanggal 25 April 2025, terus atas nama Lehumanan tanggal 26 April 2025, terus Karim Rahayaan 26 April 2025, terus Maret Samuel Seuken tanggal 5 Mei 2025. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 laporan dari Termul ini. Padahal katanya penghasutan. Mereka tidak bisa menyediakan bukti material ya penyebab dari penghasutan tersebut, tapi tetap diproses ya oleh dalam surat perintah penyelidikan nomor SP ini oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya, meskipun tidak ada bukti ada kerusakan material, ada orang yang terhasut ya, dan mereka juga tidak ada di, nggak tahu mereka ada di pertemuan 15 April 2025 di UGM itu yang kami dituduh menghasut, saya juga tidak tahu, tapi itulah ya. Kalau laporan-laporan ya yang mendukung Mulyono ya siku di situ, maka laporan tersebut cepat ditindaklanjuti oleh Polda Metro Jaya. Inilah cara-cara mereka membungkam, ya, cara-cara mereka menghancurkan demokrasi. Ada pula itu yang dari Pradi Bersatu, ya, nggak tahu itu punya organisasi Pradi milik Otto Hasibuan atau Pradi Bersatu ini sempalan dari Pradi, kita nggak tahu juga ya. Macam betul aja kau, ijazah Mulyono itu suruh keluarkan. Ya, oke. Jadi begitu, dari ada 5 laporan tentang pasal-pasal ini, coba kita lihat, kita bacakan. Ya. Sehubungan dengan rujukan di atas, diberitahukan kepada saudara bahwa penyidik Subdit Kamnek, ya, Keamanan Negara. Jadi seolah-olah kami mengganggu keamanan negara, jadi disidik atau diperiksa di keamanan negara ya, di Treskrimum Polda Metro Jaya sedang melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana menghasut orang lain untuk melakukan perbuatan pidana dan atau mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak atau memengaruhi orang lain yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan atau menyebarkan informasi elektronik yang bermuatan bohong, yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat, yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Bukti kerusuhannya apa? Kacau kayak ini. Bukti kerusuhannya apa, ada nggak di berita? Misalnya bukti kerusuhan yang kami sebabkan.
Tapi tetap aja diproses ya, memang Polda ya. Atau menyebarkan ya, elektronik yang bermuatan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 KUHP dan atau pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 28 ayat 3 junto pasal 45A ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Untuk proses tindak lanjut dari penanganan perkara tersebut diperlukan keterangan dari saudara selaku saksi, diminta kepada saudara untuk hadir menemui penyidik Ibtu Teguh Pribadi T. SH ya, garis miring Brigadir Binsar BS Lumban Tobing pada ya bla 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 pukul 10 ruang unit 5 Subdit Kamnek Ditreskrim Mum Polda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman nomor 55 Jakarta Selatan, dengan membawa dokumen terkait serta dokumen pendukung lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut. Enak banget ya. Kok kami disuruh bawa dokumen ya? Padahal seharusnya para pelapor itu yang sibuk untuk membuktikan apakah ada bukti kerusuhan, bukti penghasutan dari kami. Ya, ini enak sekali polisi ini ya. Kami yang dituduh, kami disuruh klarifikasi terus bawa bukti dokumen. Enak kali, nggak kerja lah kalian. Ya buktikan gitu loh, bukti kerusuhan itu gitu loh. Biar diuji di pengadilan kalau ini mau dilanjut. Jangan kami capek-capek klarifikasi, ya suruh mereka yang melaporkan ini atas nama Andi Kurniawan, legal standingnya apa, mana bukti kerusuhannya, mana bukti penghasutannya. Andi Kurniawan, Lehumanan, entah siapa ini, Karim Rahayaan, Maret Samuel Sewuken, ya. Bingung kita, ya, kayak gini. Padahal yang kita gaji itu adalah ijazah Jokowi, tapi ini langsung penghasutan. Dan itu cepat menjadi LP dan penyelidikan. Ya. Padahal saya dumas 6 kali pun saya dumas, ya, melaporkan secara dumas, ya, tentang rekayasa manipulasi bukti digital oleh Tito Karnavian, Krisnamurti dan Muhammad Nur Azhar. Dumas presisinya itu 6 kali, cuma dibalas saja tidak berkadar pengawasan. Inilah Pak Prabowo ya, kita sangat menyesalkan ya cara-cara pembungkaman demokrasi oleh Parcok ini ya, oleh polisi ini yang ya, jadi nggak boleh lagi kami bersuara, nggak boleh lagi kami menganalisa, langsung dibilang menghasut. Ya apa rupanya pasal penghasutan kalau memang itu 11.000 triliun % palsu. Ya. Karena kalau secara digital kan itu sudah jelas ya, catatan digital. Lembar pengesahan skripsi Joko Widodo itu kan tidak tidak konsekuen secara waktu. Ya. Termul, aduh, yuk, termulun. Tapi biarlah dia, nggak usah saya baca lagi ya. Komentar-komentar kalian terpaksa saya nggak baca, saya fokus dulu karena termul banyak kali. Ya. Nah itulah pasal 160 tadi ya, pasal 160, terus pasal tentang penghasutan ya, 160, pasal 28 ayat 2, terus Undang-Undang ITE ya, pasal 45A ayat 3. Coba kita lihat dulu, pasal 160, biar saya search dulu ya, pasal 160. Pasal 160, KUHP. Pasal 160. Mana ini? Nah ini pasal 160 KUHP ya. Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500.
diancam penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Nah, jadi ada ataunya, kita nggak tahu secara hukum itu. Nah, itu penjelasannya ya. Coba apa artinya? Keputusan MK. Nah, inilah putusan Mahkamah Konstitusi terkait pasal 160 KUHP mengubah rumusan delik penghasutan dari delik formil menjadi delik material, katanya. Putusan ini termuat dalam putusan MK nomor 7 PU garis hubung 7 Romawi ya, garis miring 2009. Artinya pelaku penghasutan hanya bisa dipidana jika perbuatan penghasutan tersebut menimbulkan akibat atau tindakan pidana yang dilakukan oleh orang yang dihasut. Nah, seharusnya kan yang perlu dipertanyakan sama orang yang melaporkan itu, ada nggak tindak pidana atau bukti material ya yang diakibatkan oleh penghasutan itu. Itu kan harusnya mereka yang diperiksa. Kok kami gitu? Hanya karena dokumennya itu kami nyatakan fake, itu dikatakan penghasutan. Apa dampak penghasutannya? Apa? Kok kami yang diperiksa? Ya, tapi ya hari Senin besok kita akan datangi aja. Ya kan? Kita akan datangi, apa maksudnya? Kan gitu. Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal 160 KUHP konstitusional bersyarat, yaitu harus diterapkan sebagai delik material. Ini berarti bahwa penghasutan itu sendiri tidak selalu merupakan tindak pidana, tetapi menjadi tindak pidana jika menimbulkan akibat pidana. Ya, jadi misalnya kita menghasut orang untuk melakukan sesuatu, terus dilakukan pemukulan misalnya, gitu. Harusnya yang melaporkan itu menyediakan gitu, ada orang yang terhasut terus melakukan pidana gitu. Jangan kami yang disuruh capek-capek, ya. Tapi ya karena mereka pro sama Jokowi ya gampang aja ya di Indonesia ini. Siapapun yang sama pro Jokowi akan bisa jadi mereka berharap untuk menjadi komisarisnya ya, seperti Adi Armando ya, yang menjilat pantatnya Gibran ya, sekarang berhasil dia menjadi komisaris PLN. Padahal sebelumnya sudah menjadi korban pemukulan dia ya. Tapi ya begitulah jalan hidup seseorang ya. Setelah menjadi korban pemukulan, dia semakin giat sekali menjilat di kanal YouTube-nya itu dan mendungu-dungukan saya itu orang, Adi Armando. Ya. Padahal ilmunya bukan di bidang itu, tapi berani dia mendungu-dungukan demi menjilat Jokowi. Tapi alhasil selamat ya, Bang Adi Armando ya, Anda telah berhasil menjilat Jokowi dan Gibran. Masa orang lain dapat, Anda nggak dapat, ya kan? Rugi dong. Selama ini pantatnya mereka sudah Anda jilat sampai bersih. Ya minimal jadi komisaris PLN lah ya kan, lumayan berapa ratus juta per bulan, ya nggak, berapa tahun ini, ya nggak. Adi Armando, selamat ya Bang Adi Armando. Kalau bisa teknik jilatannya itu tolong direvolusi dikit supaya lebih cantik. Siapa tahu setelah itu jadi wakil menteri desa atau apa, atau menteri ya. Adi Armando, selamat. Nah, itulah pasal 160 KUHP ya. Udah ada keputusan MK itu terhadap pasal 160 KUHP ya, tentang delik penghasutan itu berubah dari delik formal menjadi delik material. Artinya harus ada bukti material akibat dari penghasutan tersebut. Begitulah menurut pemahaman saya ya. Mungkin kalau dari pakar hukum diksinya pasti lebih kompleks secara hukum. Terus apalagi tadi, pasal apa lagi yang dilaporkan oleh para termul ini? Ya. Pasal tadi 160 KUHP, sekarang pasal 28 ayat 2 KUHP ya. Coba kita lihat lagi. Tinggal search saja sekarang.
pasal 28 KUHP ayat 2 ya, Undang-Undang ITE. Jadi ayat berapa sih? Oh ya, pasal 28 ayat 2 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE tahun 28 ya. Kita baca dulu. Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE 2024 yang menjerat penyebar kebencian sara. Masa kita menganalisis dokumennya Joko Widodo ada saranya? Kita kan tidak berbicara tentang saranya Jokowi ya. Suku, enggak. Ya. Agamanya Jokowi, enggak. Rasnya, enggak. Antar golongannya juga, enggak. Ya. Apa hubungannya? Tetapi ya itulah polisi. Untuk buat capek-capekin kami aja ya kan. Untuk menggertak-gertak supaya apa? Supaya bungkam gitu. Supaya berhenti menganalisa ini. Supaya kami berhenti untuk pergi menginvestigasi kios, pemilik kios, rekan-rekannya Pak Iman Raharjo gitu, pikirannya begitu kan, supaya nggak ada waktu, capek untuk memenuhi panggilan-panggilan ini. Ayo laporkan lagi Termul. Ini pasal 28 ayat 2 ya, setiap orang ya, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 berbunyi sebagai berikut. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan garis miring atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut atau mengaruhi orang lain sehingga, nah di sini kan ada, sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras. Nah ini polisinya baca nggak sini? Kan jelas, berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik. Di mana di sini poinnya? Kami kan menganalisa berdasarkan dokumen. Ya, lembar pengesahan skripsi Joko Widodo yang saya foto sendiri, gak ada kaitannya itu dengan ras, kebangsaannya Jokowi, etnisnya Jokowi, warna kulitnya Jokowi, agamanya Jokowi, kepercayaannya Jokowi, nggak peduli kita apapun kepercayaannya, ya, jenis kelamin nggak ada, jenis kelaminnya Jokowi, pria, wanita, nggak ada kami bilang itu, ya. Disabilitas mental atau disabilitas fisik nggak ada kaitannya dengan itu. Tapi itulah polisi punya hak subjektif ya kan, dicari nanti hasil klarifikasi kami, oh ini cocok, ini carilah ahli bahasa ya kan, seperti kasus Bambang Tri dan Gus Nur. Carilah ahli-ahli bahasa untuk menginterpretasikan. Nah itu penghasutan itu. Setelah itu, nah itu kan penghasutan berdasarkan ras itu. Berdasarkan ini karena Jokowi rasnya ini, apanya ini. Ya kalau saya mengatakan berdasarkan keterangannya Pak Usman Amruddin bahwa Jokowi keturunan PKI itu kan nggak ada apanya. Ya. Boleh kok keturunan PKI untuk memilih dan dipilih. Ya. Cuma kan rakyat berhak tahu, jangan ditutup-tutupi kalaupun itu terjadi ya. Menimbulkan rasa kebencian dan atau permusuhan terhadap individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan gitu, dibacanya itu loh, aduh parah. Malas sebenarnya datang saya itu untuk klarifikasi, ya sudahlah, biarkan yang melaporkan itu yang capek. Apakah statement kami itu menimbulkan kebencian, ya, memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik. Harusnya itu yang melaporkan, harusnya yang capek-capek membuktikan omongan kami apakah ada kaitannya dengan kepercayaannya Jokowi, rasnya Jokowi, agamanya Jokowi. Nggak mau tahu juga kita agamanya apa, rasnya apa. Ya, jangan terlalu GR gitu, ya. Terus tadi itu pasal 160 ya, delik material bukan delik formil katanya. Buktinya apa? Tindakan pidana yang diakibatkan oleh kami. Ya itu harusnya yang melaporkan, yang memberikan. Itu apa kami? Ya. Pasal 28 ayat 2 itulah tadi tentang ras, kepercayaan, etnis, disabilitas mental, fisik dan segala macam. Terus pasal 45 ayat A. Coba kita search lagi. Pasal 45A ayat 3, coba kita lihat lagi, pasalnya ada 3. Saya search.
ayat 3. Pasal 45 ayat 3. 45A ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 2024 mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku penyebaran informasi elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian material bagi konsumen dalam transaksi elektronik. Bagi konsumen ini, perusahaan ini, dalam transaksi elektronik sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang 1 2024. Pelaku dapat dikenai pidana penjara paling lama 6 tahun. Nah, ini kan merujuk pada sebagaimana diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang 1 2024 yang tadi kita bilang, ya kan, menyebabkan menghasut orang berdasarkan agama, ras, kepercayaan, etnis, apa bla bla bla, warna kulit, kan nggak ada. Terus ini 45 ayat 3, ya itulah berdasarkan itu tadi menyebabkan mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku penyebaran informasi elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi yang menyesatkan yang mengakibatkan kerugian material bagi konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat 1. 28 ayat 1 aja nggak relevan ya. Pasal 28 ayat 1 aja kami tidak ada menyentuh apa itu yang namanya agama, etnis, kepercayaan, warna kulit, apa segala macam. Aduh, ternak ya. Aduh, pasal 45A ayat 3 ya, ayat 1 ayat 3 yang berhubungan dengan ya berdasarkan dengan sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat 1 tadi. Ya gimana ini? Pasal 28 ayat 1 aja nggak ada relevansinya. Termul lapar, iya udah lapar kali mereka itu. Seno Nugroho, sebenarnya Roy CS ini hebat dan terstruktur, data lengkap, tapi sayangnya salah pilih lawan. Polri itu yang pilih Jokowi, Listio Sigit. Udah pasti Jokowi yang menang, saya tetap dukung Roy CS. Ya kita lihat aja lah ya, siapa yang menang, ya kan? Kalau nggak di-challenge, ya kita nggak tahu. Ya, biarkan aja polisi melanjutkan apa yang mereka mau. Kita melanjutkan investigasi lapangan, sehingga kita dapatkan nanti siapa yang dipakai Paiman untuk mencetak dokumen palsu Joko Widodo. Ada 10 dokumen itu menurut Betor Suryadi. Dan sampai sekarang tidak berani. Ya, Projo, Proman, apalagi segala macam itu, Jokomania, melaporkan Betor Suryadi. Takut. Ya, takut mereka. Ya, tidak segampang itu melaporkan Betor Suryadi seperti mereka melaporkan kami kan. Pengecut mereka kalau sudah berhadapan dengan Betor Suryadi. Oleh karena itu kita akan tindak investigasi terus di lapangan ya sampai dapat siapa ya tangan ahli yang dipakai oleh Paiman Raharjo. Karena Paiman Raharjo sebagai pemilik kos itu kan cuma calo. Siapa yang memesan dokumen palsu, dia calo. Dia berikan kepada orang lain di belakang katanya. Kerusuhan dalam ruang cyber tidak tergolong tindak pidana. Terus lagi pasal berapa lagi itu? 45 ayat 3 ya itu tadi. Ya udah ya 160 pasal 160 pasal 28 ayat 2 dan 45A ayat 3. Ini berkaitan ya 45 di Undang-Undang ITE ini 45 ayat 3 ya berdasarkan Undang-Undang ITE juga pasal 28 ayat 3 yang tadi berdasarkan ras, warna kulit, bla bla bla, kepercayaan agama, nggak ada gitu. Kan konyol-konyolan ini jadinya. Makanya malas datang klarifikasi. Seolah-olah ingin menghambat kami gitu, membungkam kami supaya kami diam gitu. Ini kan konyol polisi ini. Ya. Yang saya laporkan dalam Dumas Presisi Polri saja 37 bukti ilmiah itu, bukan karangan-karangan itu. Rekayasa video CCTV oleh Kepala Lab Komputer Forensik Muhammad Nual Asar dan Polda Metro Jaya-nya siapa itu?
Tito Karnavian dan Krisnamurti aja nggak berani mereka. Tapi hal-hal sepele-sepele kayak gini, penghasutan, nggak ada bukti siapa yang terhasut dan apanya, bukti materialnya. Karena ini bukan delik formil katanya. Ya, sok-sok hebat saya ngomong delik formil dan delik material. Ya, tapi itulah yang saya pahami. Ya, harus ada bukti material, delik material yang menyebabkan apa? Tidak pidana akibat penghasutan yang dituduhkan kepada kami. Tahe polisi dudung sudium. Ya, itulah dulu ya kita akan kawal. Kalau kalian yang berada di Jabodetabek, ayo kita kawal itu. Biar jangan semena-mena Polda Metro Jaya itu. Ya, kalau kalian ada waktu, kalau kalian berada di sekitar Jabodetabek, ayo kita kawal, gitu loh. Ya kan? Harus kita kawal karena ini bukan untuk kepentingan Roy Suryo, Dr. Tifa, saya. Yang enggak, ini kepentingan bangsa dan negara ini. Supaya Joko Widodo sebagai presiden berani menampilkan ijazahnya. Kan ijazah itu dipakai sebagai calon wali kota, calon gubernur, calon presiden. Ya. Enak kali orang presiden mencalonkan pakai fotokopi legalisir, terus ijazahnya nggak berani. Kan ijazahnya legalisir yang dikasih. Ya, semua orang bisa membuat legalisir. Di Pramuka Pocok itu cuma 5 menit mungkin itu. Paling 1-2 jam ditunggu jadi itu kalau dalam bentuk fotokopi legalisir. Gampang banget jadi calon presiden kalau kayak gitu. Ya. Ya. Nah, inilah gelar perkara yang akan dilakukan pada ini tanggal 9 ya, 9 Juli 2025 nanti hari Rabu. Sempat dilakukan penundaan, saya sendiri nggak tahu ya kenapa dilakukan penundaan. Sebelumnya 2 Juli 2025 ya, kepada ketua tim pembela ulama ya dan aktivis. Jadi kami memang bukan bagian dari TPUA, tapi cuma ahli yang diajukan. Jadi kami pasif, karena yang melaporkan Jokowi adalah TPUA, dan kami ketika 15 April 2025 pun hanya dipakai sebagai ahli atau sebagai wakil alumni ketika ke UGM tanggal 15 April 2025. Secara struktural maupun non-struktural pun saya tidak ini ya, tidak ada tertulis di bagian TPUA. Cuma kita mendukung upaya-upaya mereka kalau memang ingin mencari kebenaran itu aja ya. Pimpinannya Profesor Dr. Egy Sujana, SHMSI. Yang seharusnya tanggal 3 Juli menjadi diundur 6 hari menjadi Rabu tanggal 9 Juli 2025 jam 10 sampai selesai. Jadi mudah-mudahan digelar perkara khusus nanti ya Joko Widodo sebagai terlapor hadir. Nggak tahu ya, harus hadir atau bisa diwakilkan oleh tim pengacaranya. Dan kita ingin ya gelar perkara khusus nanti ya ditampilkanlah ijazah aslinya, kan sudah yakin Bareskrim identik, terus terakhir asli ya kan sudah yakin, dia ditampilkan aja di depan itu di gelar perkara khusus. Oh, mana buktinya, mana semua dokumen-dokumen yang disita dari KR ya, Koran Kedaulatan Rakyat yang disita dari SMPP 40 Surakarta, yang disita dari UGM, kan begitu ya. Itu aja. Ya, ini ijazah presiden loh, tampilkan aja di depan. Oh, ini dia. Terus mana ijazah pembandingnya? Oh, punyanya Pronojiwo, bla bla bla. Bagaimana menguji keidentikannya? Bagaimana lembar pengesahan skripsi Joko Widodo? Oh, ini skripsinya. Mana skripsi pembandingnya? Ini itu. Oh, kan? Oh, kok bisa begitu begini? Kenapa dibilang menguji identiknya begini? Itu aja. Ya. Kalau memang tidak manipulatif. Ya, karena Bareskrim ini lapor forensiknya ini kan terbukti banyak melakukan manipulasi, ya tergantung pesanan atasannya lah, pesanan pejabatnya lah, ya kan, ya tergantung mereka. Jadi nggak murni saintifik. Kalau murni saintifik mau diuji dimanapun, misalnya di lembaga negara lainnya atau lembaga internasional ya pasti siap. Itu bukti bahwa mereka tidak memanipulasi ya. Tapi kalau takut merasa bahwa hasil kami yang paling hebat karena kami diberi wewenang undang-undang, ya. Kenapa jasad Joshua Huta Barat itu diekshumasi, ya, diamati, diawasi oleh dokter-dokter independen, dan akhirnya kan terbongkar manipulasi rekayasa polisi itu.
Ya. Kalau nggak benar, bilang penghasutan, bilang Termul, laporkan saya. Ya. Kasus Joshua Tua Barat jelas-jelas itu rekayasa yang sangat brutal. Belum lagi CCTV, DVR CCTV di Jalan Duren 3 itu, dekat sini, Jalan Duren 3, ya, rumah dinas atau rumah milik dari Verdi Sambo. Itu katanya pertama Pak disambar petir, terakhir dirusak oleh siapa? Ya oleh polisi, gitu loh. Jadi polisi ini udah biasa dia menghancurkan barang bukti untuk memenangkan kasus, untuk membelokkan kebenaran. Lah kalau institusi semacam itu dengan track record semacam itu langsung kita anggap benar, ya kita yang bodoh, mereka yang senang, gitu loh. Ya harus kita challenge supaya mereka bisa berubah lebih baik. Bukan suka-sukanya, karena kami dianggap benar, didukung oleh para Termul, maka kami boleh suka-suka kami. Kan terbukti itu kasus Joshua Tua Barat. Kalau nggak di-challenge oleh pengacara Komarudin Manjuntak, ya, Irma Huta Barat, Nelson Simanjuntak, dan Martin Lucas Simanjuntak, ya udah, Verdi Sambo pasti menang, ketawa ketiwi dia sekarang jadi Kapolri. Kan sama seperti ini. Itu loh, kasus Jessica Wongso, pakai sopir gratisan itu, Muhammad Noel Azhar, ya, dan masih berbohong dia itu, ya. Dan ada pengacaranya sudah berteman tuh sama Tito, ya, sampai menangis-nangis, janganlah dulu podcast, ya kan, ada pengacaranya itu sudah dekat sama Tito, pelaku otak rekayasanya malah ditemani, kan kacau kayak gitu. Janganlah dulu podcast, jangan sebut-sebut nama Tito Karnavian. Kukira pengacaranya itu, ya, bermodalkan idealisme anti duit, hanya berhati kebenaran, berjubahkan kebenaran. Ternyata ini manuk tuh apa? Ya, sampah tuh apa? Ya, ternyata SDM munafik, ya, manusia munafik dan manusia serakah. Jubahnya adalah jubah kemunafikan. Ya, kalian tahu lah siapa dia itu. Janganlah dulu podcast, waktu saya mau podcast ke Uya Kuya dan Diskursus, janganlah podcast, datanglah dulu ke rumah, janganlah dulu podcast, jangan sebutkan nama Tito Karnavian. Itulah, ya. Kalau orang sudah Tuhannya duit, maka itulah hidupnya, pasti hidup keluarganya hancur itu, ya, pasti. Bayangkan, ya, 6 tahun Jessica di penjara, meminta PK terus, ya, diundur terus, ya, diundur terus. Padahal saya sudah siap, ya, terbukti, ya kan. Kalau nggak terbukti itu saya sudah dikurung lama itu, oleh Tito Karnavian, pencemaran nama baik lah, apalah segala macam. Ya, padahal karena gampang saya buktikan itu di Redsoft, di metadatanya, ya, perlakuan atas software. Perlakuan software, ya, tercatat di metadata. Perlakuan software tertentu terhadap file video atau file lainnya itu tercatat di metadata. Nah, ya kan, itulah bukti nyata itu. Aman aja si Tito Karnavian dan Krisnamurti itu kan, Muhammad Noel Azhar, Christopher Harimanrianto, dan pengacaranya pun dekat dengan Tito Karnavian, aman lah, ya kan. Manusia-manusia munafik, ya. Nanti kita expose dia itu, ya, setelah kita bongkar ini kasus ijazah skripsi palsu Joko Widodo, terus sekolahnya Fufu Fafa, terus data-data yang dipost Fufu Fafa di Kaskus dan lainnya. Harusnya itu gampang sekali diselidiki sebagai bahan untuk memakzulkan, ya. Bagaimana orang dengan integritas moral seperti itu malah jadi RI 2 Wapres, kan? Harusnya kan integritas moralnya orang-orang itu jangan dibandingkan dengan orang-orang biasa. Dia harus orang yang tertinggi, nomor 2 moralitasnya. Ya. Tapi termulai tetap aja memuja dia itu. Tapi kan kita nggak bisa kayak gitu bernegara, ya. Kalau kita jadi penjilat seperti Adi Armando, ya hancurlah negara ini hanya karena ingin mendapatkan komisaris ratusan juta atau 1 miliaran per bulan. Ya lebih baik aja kita bubar. Kalau isinya penjilat-penjilat seperti Adi Armando, ya, berani mengatai saya dungu, padahal mulutnya itu yang paling dungu, hanya karena ingin jadi komisaris.
kan manusia munafik itu. Manusia apa semacam itu? Apa pembelajaran moral yang didapatkan dari orang semacam itu? Ya, ya. Kenapa lah nggak dulu check out aja ketika terjadi itu? Adi Armando, dulu saya sempat mengagumi logika berpikir Anda. Ternyata logika berpikir seorang penjilat. Ya, logika berpikir seorang penjilat. Habislah apamu, ya. Siapa lagi yang mau mendengar kau? Oke, nama-nama yang akan diajukan itu nanti hari Rabu ya. Hari Rabu kita kita umumkan. Nah, terkait dengan alumni-alumni UGM yang akan bergerak katanya rela agama ya. Kapan bergerak? Kita bacakan dulu rela agama bergerak. Rela agama bergerak tuntut ijazah Jokowi. Kami bukan barisan sakit hati, tapi tak akan diam. Ya, itu rela agama. Tanggal berapa mereka? Kita lihat aja. Kita bacakan dari Fajar.id. Ya. Bagi Bangun Sutoto, ya, menegaskan bahwa relawan alumni Universitas Gadjah Mada bergerak atau rela agama bergerak telah ada sebelum isu dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi betul-betul meledak. Jebolan ilmu pemerintahan UGM ini, ya, Bangun Sutoto, ya, jebolan ilmu pemerintahan UGM ini mengatakan rela agama telah terbentuk jauh hari sebelum perhelatan pemilu 2024. Rela agama lahir dari ide dan semangat alumni UGM yang kritis menyikapi dinamika berbangsa dan bernegara sejak masa pemerintahan Jokowi yang pertama, ujar Bangun kepada Fajar.id Sabtu tanggal 5 Juli 2025. Ya. Mengenai respons publik, apalagi yang selama ini menanti-nantikan kenegarawanan Jokowi dalam menunjukkan ijazah, Bangun memberikan penegasan. Mungkin dinilai sangat keras, yang pasti kami tidak mencari sensasi. Namun demikian, rela agama bukan berarti kumpulan atau barisan sakit hati, bukan ucapnya. Yang pasti bukan barisan sakit kulit ya mereka. Ditekankan Bangun, rela agama merupakan kumpulan alumni UGM yang ada dalam frekuensi berkontribusi untuk negeri, tanpa ngerusuhi alias ngerecokin yang lain. Seiring dinamika yang terjadi, terlebih menyikapi kasus dugaan ijazah palsu saudara Jokowi yang tak kunjung usai, rela agama tidak mau tinggal diam, tegasnya. Sebelumnya diberitakan rela agama bergerak menegaskan bahwa mereka menjunjung tinggi prinsip kejujuran berdasarkan nilai-nilai objektivitas dan keterbukaan informasi kepada publik. Ya iya ya, harusnya kan seorang mantan presiden pun ya harus tunduk pada undang-undang keterbukaan publik, ya, keterbukaan informasi publik. Ya, karena pada saat dia mencalonkan diri kan apa ijazahnya mencalonkan diri sebagai calon pejabat publik nomor 1 di Indonesia yaitu presiden, ya harus tunduk dong. Gitu. Kecuali yang kita misalnya tanggal lahir cucunya kan itu baru tertutup. Kalau ini kan ijazah yang dipakai pada saat dia mencalonkan diri sebagai wali kota, gubernur dan presiden. Ya. Kecuali kalau memang ditanya kepada Adi Armando, pasti dia bilang, oh enggak bisa kan Jokowi sekarang orang biasa, bla bla bla. Yang kita tanyakan kan ijazah pada saat mencalonkan presiden. Itu loh Adi Armando, ya, otak penjilatmu itu nggak nyampe mungkin karena akibat kekerasan yang Anda alami itu, jadi mengerdil ya otak Anda itu. Berikut pernyataan sikap dari rela agama bergerak. 1. Meminta kepada Rektor UGM beserta staf rektor terkait, Dekan Fakultas Kehutanan beserta staf dekan terkait untuk bersama-sama memberikan keterangan resmi kepada publik secara jujur dan transparan tentang riwayat pendidikan saudara Joko Widodo di UGM hingga status ijazahnya. Ya iya, jelaskan bagaimana masuknya sarjana muda, jumlah SKS-nya sekian, nilai D-nya sekian, nilai C-nya sekian, ya, nilai matematika, fisika dan statistik nilai D tapi bisa lulus, ya. Sarjana muda kok bisa jadi sarjana, gelarnya, ya. Terus banyak lagi bantahan dari Pak Kasmujo, konsisten dengan apa yang dinyatakan kepada saya, dan baru-baru ini di video Dipo, ya, Kompas TV itu mirip
pokoknya yang dinyatakan kepada Dipo maupun kepada saya konsisten berarti dalam kejujuran Pak Kasmujo. Nah pertanyaannya, kalau Pak Kasmujo tidak menjadi pembimbing akademik Joko Widodo berarti apa? Berarti Joko Widodo menyebarkan informasi bohong tahun 2017 maupun tahun 2025. Bebas. Makanya harusnya banyak-banyak elemen, mari sebanyak-banyaknya elemen masyarakat untuk melaporkan Joko Widodo. Ya, sebagai presiden tahun 2017 dia menyebarkan kebohongan. Itu kan harus dijawab oleh UGM. Siapa sebenarnya dosen pembimbing akademik Joko Widodo kalau Jokowi benar-benar sekolah di sana, di Fakultas Kehutanan UGM? Buka. Ada nggak? Kalau nggak ada, ya bilang ada. Nggak ada. Gitu loh. Kalau ada siapa? Kalau bukan Pak Kasmujo, berarti Joko Widodo menyebarkan informasi bohong pada saat dia masih menjadi presiden 2017. Harusnya dia dijerat itu Undang-Undang ITE. Gitu loh. Polda Metro Jaya, Baris Krim, berani nggak? Atau kalian bagian dari Termul? Ya. Itu loh. Kan jelas, kalau katanya kalian datang lagi setelah saya datang mengkonfirmasi Pak Kasmujo, katanya Polda Metro Jaya datang lagi ke Pak Kasmujo, gitu loh. Setelah kedatangan saya, menurut Dipo kalau nggak salah ya, kalau nggak salah saya ingat di tayangannya dia. Apa hasilnya? Jadi gitu loh, periksa. Kalau Joko Widodo menyebarkan informasi bohong pada saat dia jadi presiden, maka tangkap. Nggak layak seorang presiden menyebarkan informasi bohong kepada rakyatnya. Itu loh. Lakukan hukum, terapkan hukum dengan azas equality before the law. Itu ya, ini aja nggak bisa diklarifikasi UGM. Belum lagi data-data skripsi tahun 1985 kemana kalian tahu sampai awal 1990 digudangkan di mana? Buka kepada publik. Kalau benar UGM ya jangan takut. Kalau takut berarti bohong, menipu, kan gitu. Ya. Masa bisa ada nilai MKDU, mata kuliah dasar umum nilai D, bisa lulus di UGM? Kan konyol itu. Ya, ini yang kedua. Meminta kepada saudara Joko Widodo dengan sukarela, itikat baik dan gembira untuk menunjukkan ijazah sarjananya S1 kepada publik secara apa adanya. Ya itulah. Inilah ciri-ciri orang yang tidak berijazah asli dari UGM. Karena UGM kan punya nama besar, tentu. Apalagi tahun 80-an yang sangat susah masuk, tahun 90-an juga masih susah sampai ribuan, itu kan masih susah masuk ke UGM. Orang-orang sangat terpilih. Tentu kalau lulus dari tempat yang sangat selektif, tentu bangga. Ya, tentu orang-orang yang terpilih masuk UGM, tentu orang-orang yang punya kecerdasan yang jauh di atas rata-rata, yang tidak mungkin salah menyebutkan nama jurusannya. Teknologi kayu yang nggak pernah ada. Ya, nama dosen pembimbing skripsinya pun salah. Nama dosen pembimbing akademiknya pun salah. Itu apa itu? Yang pasti itu bukan alumni Gajah Mada orang kayak gitu itu. We walk the talk, not only talk the talk. Kan kacau. Padahal saya lihat, ya dulu kakak angkatan saya kuliah di Fakultas Kehutanan UGM itu referensi bukunya itu bahasa Inggris semua itu. Ya nyatakan benar ini. Meminta kepada saudara Joko Widodo dengan sukarela, itikat baik dan gembira, bangga dengan bangga. Tunjukkan ijazahmu Joko Widodo yang Anda pakai sebagai capres. Gitu loh. Anda adalah presiden atau satu-satunya yang sangat memalukan yang tidak berani menunjukkan ijazah S1 apalagi satunya itu UGM. Harusnya dengan bangga, riang gembira, tertawa, bukan menjadi stres, sakit kulit, ya, alergi, internis. Kan udah nggak apa ini, nggak matching. Begitu bangganya orang tahun 80-an, 90-an lulus karena tanpa duit. Dosen-dosen kita juga nggak ada pakai duit untuk membuat nilai-nilai A, B, C, D, E. Nggak tahu kalau sekarang, saya dengar-dengar sudah pakai, ya. Gitu loh. Gitu loh, dengan bangga, karena susah. Dosen kita nggak bisa dibeli saat itu. Nggak tahu kalau sekarang. Dengar-dengar sudah banyak, ya. Kalau zaman dulu ya enggak, kalau Anda seperti kami. Saya ya, angkatan saya di Teknik Elektro UGM tahun 1994. Itu dari 140, 130 sampai 130
130 sampai 140 orang. Paling yang lulus 100 orang. Paling banter itu 100 orang. Sisanya ya DO di jalan, drop out. Karena nilainya jelek, 2 tahun itu langsung otomatis diminta pindah atau drop out. Itu tahun 90-an masih berlaku. Apalagi nilai-nilai MKDU, mata kuliah dasar umum, pasti itu di drop. Kalau IPK-nya di bawah 2, itu kan konsisten UGM peraturannya. Belum lagi kacamata, ijazah berkacamata. Mana jelaskan UGM kapan itu berlaku? Apakah ijazah boleh berkacamata hanya berlaku untuk Joko Widodo dan Harry Potter? Parah. Yang ketiga, permintaan kami yang tersebut pada poin 1 dan 2 sudah selayaknya dilakukan dengan cara seksama, cermat, dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Iya, ketika rektor atau wakil rektor menyatakan bahwa Jokowi adalah alumni UGM, kami memastikan berdasarkan dokumen-dokumen yang ada di depan meja mereka, bukan berdasarkan naskah, hanya membaca naskah meyakini seperti Rektor Ova Emilia. Ya ternyata dia itu sarjana muda kok. Udah gitu nilainya jelek, banyak D, banyak C. Ya, inkonsistensi waktu KKN lagi. Tidak ada juga nilai skripsi di transkrip nilai. Ya iyalah sarjana muda ya nggak mungkin skripsi. Dan gelarnya bukan insinyur, DSC, itu pun kalau lulus ya. Karena ada di peraturan UGM ya, yang ditampilkan di Tipidum itu ada poin di mana catatan di situ kalau dalam 2 tahun bla 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 diminta mundurkan diri karena tidak memenuhi persyaratan seperti IPK 2. Itu ada itu di Tipidum, nanti saya tampilkan. 4. Permintaan kami yang tersebut pada poin 1 dan 2 akan menjadi catatan sejarah yang sangat penting di kemudian hari. Oleh karena itu sudah selayaknya dilaksanakan di kampus UGM sebagai rumah besar untuk sivitas akademika UGM dan para alumninya. Iya. Ya, karena pada tahun 2017 ya, video di mana Jokowi memanggil Pak Kasmujo ya, yang mengenalkan sebagai dosen pembimbing skripsi, meskipun skripsinya tidak disebutkan, tetapi kan di situ bolak-balik galak ya. Bimbingan skripsi bolak-balik galak, berarti kan itu di situ perannya Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi. Nah, kebohongan itu ya diselenggarakan di UGM. Dan dosen-dosen di situ pasti ada dekan Fakultas Kehutanan UGM selain Pratikno dan pejabat-pejabat UGM lainnya. Kenapa kalian tertawa dengan kebohongan itu? Apakah hidup kalian sudah penuh kebohongan? Sampai kebohongan itu kalian anggap lucu-lucuan? Hai pejabat UGM, malu gak kalian? UGM itu bukan kerja keras kalian itu yang membuat nama besarnya sekarang. Itu dosen-dosen pendahulu itu bukan kerja keras kalian. Kerja keras kalian malah menghancurkan nama baik UGM sekarang yang sudah dirintis ya oleh dosen-dosen UGM dulu. Poin 5. Jika permintaan kami yang tersebut pada poin 1 dan 2 dalam waktu 1 kali 24 jam sejak surat pernyataan ini diterima yang bersangkutan dan tidak dipenuhi permintaan kami, maka dengan sikap mufakat dan bulat kami menyatakan mosi tidak percaya kepada para pihak tersebut. Ya. 1 kali 24 kan sudah lewat, maka mosi tidak percaya ini berlaku pada kalian ya. Ya, para pengurus UGM, malu-malu kalian. Aduh. Atau udah gak ada lagi rasa malunya rektor dan wakil rektor UGM itu, ya, sekretaris UGM. Gak ada lagi rasa malu kalian, yang penting menjilat kekuasaan dan ini jadi pejabat. 7. Berdasarkan mosi tidak percaya yang tersebut pada poin 5, kami simpulkan bahwa saudara Joko Widodo bukanlah alumni Universitas Gadjah Mada. Ya iyalah, udah lewat 1 kali 24 jam, mosi tidak percaya tersebut, ya poin 7 ya menyimpulkan ya, berdasarkan mosi tidak percaya tersebut, ya udahlah. Ya, Joko Widodo bukan alumni Gadjah Mada. Joko Widodo bukan alumni Universitas Gadjah Mada, melainkan alumni Universitas Pojok Pramuka, UPP. Rektornya adalah Paiman Raharjo di sebuah kios yang dibantu oleh tangan ahli pembuat dokumen palsu. Sudah jelas itu. Ya. Bangun Sutoto yang tercatat sebagai koordinator berharap pernyataan sikap tersebut berkontribusi mengakhiri kasus dugaan ijazah palsu Jokowi secara tuntas, adil, dan transparan. Nah itulah beritanya ya dari Pajar.co ID. Ada juga ya berita lain, coba kita lihat.
Parah ya. Banyak kali nih beritanya. Fajar.co.id lagi. Nama UGM jadi cibiran gara-gara Jokowi. Forum aksi. Kalau benar alumni, Pak tunjukkan saja ijazahmu. Ya iyalah. Sangat konyol mantan presiden gak berani menunjukkan ijazahnya dan masih dijilat oleh para termul. Membanding-bandingkan dia dengan orang lain. Logika ekivalensi pun gak paham. Ya, masa membandingkan Jokowi dengan rakyat biasa? Kan konyol, logika goblok yang dibangun oleh termul, pengacaranya lah, apalah. Ya. Termul. Kalau kalian nggak suka dengan Baliga Academy, nggak usah mampir, ya. Nah. Polemik dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi semakin memanas kali ini. Desakan datang dari Presidium Forum Alumni Kampus Seluruh Indonesia, Nurmadi Sumarta, yang meminta Jokowi segera menunjukkan ijazahnya ke publik. Dikatakan Nurmadi, kontroversi ini tak kunjung selesai, bahkan semakin liar sejak Petrus Suryadi membeberkan dugaan bahwa ijazah Jokowi dicetak di Pasar Pramuka, pojok. Ya. Jadi siapa sih Adi Susanto dari goblok? Ya. Kalau nggak suka ya nggak apa-apa kan gitu. Kita kan hanya menuntut, itu kan bukan presidenmu aja itu Jokowi itu, presiden semua orang. Maka kami menuntut Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya pada saat dia ingin jadi presiden. Itu loh. Kalau untuk apa namanya ijazahnya menteri, ngapain kita ributin? Tinggal dipecat selesai itu. Berbagai bukti daftar kepalsuan semakin bertambah. Kalau benar alumni Pak Jokowi segera tunjukkan saja ijazahmu. Ujar Nurmadi ya kepada Fajar.co.id. Ya kalau memang ada ya. Asalkan jangan ada dari buatan pojok pramuka, ya kan, dari kios Paiman, Raharjo, ya jangan itulah. Yang benar dari UGM, kalau bilang nggak ada, ya nggak ada. Ya. Bahkan ia menyebutkan meski sempat dinyatakan selesai oleh Bareskrim, kini perkara tersebut kembali dibuka setelah desakan dari TPUA melalui Biro Wasidik Mabes Polri. Gelar perkara khusus itu rencananya digelar Kamis. Rabu 9 Juli 2025, bukan Kamis ya. Kamis 10 Juli bukan, 9 Juli. Sebelumnya dijadwalkan pada 3 Juli lalu 2025. Nama besar UGM pun ikut tercoreng akibat kasus ini. Nama besar UGM menjadi bahan cibiran, dipertaruhkan dan bikin prihatin para alumni. Ya jelas lah. Ya. Bahkan Relagama Bergerak mengancam akan melayangkan mosi tidak percaya kepada Rektor UGM dan mempertanyakan keabsahan ijazah Jokowi jika tidak ada sudah dilayangkan mosi tidak percaya oleh relawan bergerak. Relagama ya. Forum aksi pun menyatakan dukungan penuh terhadap langkah relawan bergerak. Oke, itu beritanya ya. Demokrasi.id. Desak Jokowi tunjukkan ijazah, Relagama bergerak. Nama baik UGM tercemar gara-gara kasus remeh. Ya, itu dia. Kami mencermati sekaligus merasakan bahwa institusi UGM yang telah berjasa kepada kami saat kami menjadi mahasiswa menjadi bulan-bulanan publik, ujar Bangun. Ya. Marwah dan nama baik UGM telah tercemar dengan kasus yang remeh-temeh ini. Remeh-temeh sebenarnya kalau tidak melibatkan Jokowi, karena Jokowi ini kan memakai jasa itu untuk sebagai presiden. Kalau untuk menjabat sebagai camat sama bupati nggak akan segempar ini ya. Oleh karena itu ya terakhir saya sebutkan besok jam 10 ya kita kawal apa namanya itu klarifikasi ya, undangan klarifikasi pada semua ya, mulai dari Pak Roy, saya, Bu Tipa, Bu Kurnia, Pak Rizal Fadila, Bang Egy Sujana dan lain-lain. Saya nggak tahu berapa banyak. Terus hari Rabu tanggal 9 Juli 2025 hari Rabu ya jam 10 kita kawal gelar perkara khusus di Bareskrim ya. Kalau mereka tidak berani menampilkan saat itu di depan kami ijazah asli Joko Widodo yang dipegang oleh Jokowi, maka sudah bisa kita pastikan bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Ya, kenapa nggak ditampilkan? Kan gitu.
Kami menuntut juga Bareskrim menyita berkas-berkas yang ada di berkas-berkas ketika pencalonan Jokowi di KPUD Solo, terus KPUD DKI Jakarta saat mencalonkan diri sebagai gubernur, dan KPU Pusat. Apa-apa saja ijazah yang dipakai dan berkas-berkasnya. Nanti dari situ bisa ditrace apakah itu buatan pojok pramuka atau tidak, kan gitu. Ya. Gitu aja. Kalau nggak berani gelar perkara khusus itu menampilkan di depan kami, itu dijejerkan bukti-bukti itu secara analog, secara fisik, terutama ijazah Joko Widodo, maka bisa kita pastikan ijazah Jokowi memang produk pramuka pojok. Oke pemirsa, ya sampai sekian dulu, nanti kita update-update. Relawan bergerak, kalian jangan pernah ragu walaupun ada intimidasi segala macam, jangan. Ya, maju terus sepanjang akal waras kalian dipakai. Mana ada alumni UGM itu malu menunjukkan ijazah aslinya, justru bangga. Itu kalau dia malu menganggap ijazah itu aib, berarti dia bukan alumni Gajah Mada, dia alumni Pasar Pramuka Pojok. Pasti itu, ya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas, salam Termul, salam pramuka bagi Termul, salam pramuka untuk Termul goblok.